Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang dermatofitosis atau ringworm, yaitu infeksi jamur kulit yang sering dianggap sepele. Oke, sebelum memulai presentasi, perkenalkan, nama saya Alessandri Novianli dengan NIM 24095111128 dari kelas B. Oke, baik, kita lanjut ke latar belakang. Jadi, dermatofitosis atau yang lebih dikenal di masyarakat sebagai ringworm merupakan penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur dermatofita. Penyakit ini sering ditemukan pada manusia dan juga hewan, terutama hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Dermatofitosis termasuk penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Meskipun tidak mematikan, penyakit ini dapat menimbulkan rasa gatal, lesi kulit yang mengganggu, serta menurunkan kualitas hidup penderitanya. Di masyarakat, dermatofitosis sering dianggap sebagai penyakit kulit ringan yang dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan. Padahal, jika tidak ditangani dengan tepat, infeksi ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain, menular ke orang lain, atau bertahan dalam waktu lama. Kondisi lingkungan yang lembab, kebersihan lingkungan yang kurang, serta kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi menjadi faktor utama penyebaran penyakit ini. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai dermatofisis sangat penting untuk mencegah penularan dan mengendalikan penyakit ini di masyarakat. Oke, berikut ada contoh dari ringworm itu sendiri. Terdapat di sini yaitu ada bintik merah yang terdapat pada kulit, yaitu adalah ringworm. Baik, kita lanjut. Jadi, permasalahan utama yang sering terjadi di masyarakat adalah kurangnya pengetahuan mengenai dermatofitosis sebagai penyakit zoonosis. Banyak orang tidak menyadari bahwa bercak melingkar pada kulit hewan atau manusia dapat disebabkan oleh jamur dan bersifat menular. Akibatnya, penderita sering terlambat mendapatkan pengobatan yang tepat. Selain itu, masih banyak pemilik hewan yang membiarkan hewan peliharaannya dengan lesi kulit tanpa pemeriksaan ke dokter hewan. Hal ini meningkatkan resiko penularan pada anggota keluarga, terutama anak-anak yang sering melakukan kontak langsung dengan hewan. Kurangnya kesadaran akan kebersihan kandang, perawatan hewan, serta lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang memperparah penyebaran dari dermatofitosis ini. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi, dermatofitosis disebabkan oleh kelompok jamur dermatofita, terutama dari genus Microsporum, Trichophyton, dan Epidermophyton. Jamur ini memiliki kemampuan untuk menginfeksi jaringan yang mengandung keratin, seperti kulit, rambut, dan juga kuku. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan individu atau hewan yang terinfeksi, maupun secara tidak langsung melalui benda-benda yang terkontaminasi, seperti sisir, handuk, alas tidur, dan kandang hewan. Di sini ada contohnya dari kelompok jamur-jamur yang menyebabkan dermatofitosis ini. Baik, selanjutnya, pada manusia, dermatofitos biasanya ditandai dengan munculnya bercak berbentuk lingkaran, tepi kemerahan, bersisik, dan terasa gatal. Pada hewan, khususnya kucing dan anjing, infeksi sering ditandai dengan kerontokan rambut, berbentuk melingkar, kulit bersisik, dan terkadang disertai rasa gatal. Namun, beberapa hewan dapat menjadi pembawa jamur tanpa menunjukkan gejala klinis yang jelas.
Di sini terdapat contoh foto dari kasus ringworm ini sendiri atau dermatofisis pada kucing. Selanjutnya, penegakan diagnosis dermatofitosis dapat dilakukan melalui pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan lampu Wood dapat membantu mendeteksi fluorescens pada beberapa spesies jamur, sedangkan pemeriksaan mikroskopis dan kultur jamur digunakan untuk memeriksa diagnosis. Pengobatan dermatofitosis melibatkan pengguna anti jamur topikal atau sistemik, tergantung pada tingkat keparahan infeksi. Jadi gimana sih upaya pencegahannya? Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, rutin membersihkan peralatan hewan, serta mengisolasi hewan yang terinfeksi hingga sembuh. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengobatan dan pencegahan dermatofitosis juga sangat diperlukan untuk memutus rantai penularan. Jadi, apa sih kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini? Jadi, dermatofitosis merupakan penyakit infeksi jamur yang umum terjadi dan dapat menular antara hewan dan manusia. Meskipun sering dianggap ringan, penyakit ini dapat menimbulkan masalah kesehatan yang berkelanjutan jika tidak ditangani dengan baik. Faktor lingkungan, kebersihan, dan kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi berperan penting dalam penyebaran penyakit ini. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai penyebab, gejala, dan cara penularan dermatofitosis sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit ini di masyarakat. Lalu selanjutnya ada saran. Masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap perubahan pada kulit, baik pada diri sendiri maupun hewan peliharaan. Pemilik hewan sebaiknya membawa hewan yang menunjukkan gejala dermatofitosis kepada dokter hewan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, serta memberikan edukasi tentang penyakit zoonosis sejak dini merupakan langkah penting dalam mencegah penyebaran dermatofitosis ini. Dengan upaya bersama, kejadian dermatofitosis di masyarakat dapat ditekan dan risiko penularan dapat diminimalkan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.